Hai, selamat malam semua. Terima kasih yang sudah bantu share dan supportnya. Yuk langsung saja kita gaskan. Oh iya, bagi yang banyak akun bisa dibantu subscribe ya kak. Lanjut. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dalam Leilin, tetapi pemuda itu sudah lebih dari 1 kilometer jauhnya. Apalagi pedang di tangannya sudah hangus hitam. Leilin tidak menutup matanya dan meledak seperti yang dipikirkan semua orang. Wajahnya menjadi jauh lebih pucat dan dia tampak sangat lemah. Dentang. Tepat pada saat ini, raungan pedang tiba-tiba bergema dari kota domain kuno. Semua orang di sini sedikit tercengang sebelum mereka merasa sangat gembira, dan kemudian mereka melihat seberkas cahaya muncul di langit sebelum Yang Ye muncul di depan mereka. Peringkat pertama dari alam agung pemuda itu tertegun, dan kemudian dia terkekeh, sepertinya itu harga yang Anda bayar untuk meningkatkan kultivasi Anda secara paksa. Yang Ye tidak memperhatikan pemuda itu, dan dia hanya berjalan ke Leilin. Leilin mengerutkan bibirnya ketika dia melihat Yang Ye, dan kemudian kilatan petir melintas di matanya saat dia menunjuk ke lubang di dadanya. Dia berkata, sakit. Yang Ye menyentuh lubang itu dengan lembut dan berbicara dengan lembut, aku akan membalaskan dendammu, oke. Leilin mengangguk, lalu dia berkata, aku ingin makan kilat. Dia meraih Violet Cloud Lightning saat dia berbicara. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit, dan dia berkata, apakah dia akan mati jika kamu memakannya? Leilin mengangguk dan berkata, itu secara alami akan mati setelah dimakan. Namun, saya bisa memakannya dalam sekejap, jadi tidak akan terasa sakit. Yang Ye bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan dia berkata, bisakah kamu tidak memakannya? Petir Violet Cloud telah bersamanya selama beberapa waktu, jadi dia benar-benar tidak ingin petir itu menghilang dari dunia. Tapi saya cedera, dan saya harus memakannya untuk sembuh. Atau aku juga bisa memakan api bodoh ini. Leilin berbicara dengan nada yang sedikit sedih. Ketika mereka mendengar Leilin, Lightning Violet Cloud yang menggigil telah berhenti menggigil, tetapi Nether Ghost Flame mulai menggigil. Tapi dia tidak akan bisa bermain denganmu lagi setelah kamu memakannya, kata Yang Ye dengan suara lembut. Leilin mulai ragu-ragu sedikit. Meskipun dia ingin memakan harta karun alam, dia berharap mereka akan bermain dengannya. Jadi jika dia memakan salah satunya, bukankah dia akan mengurangi satu teman bermainnya? Tetapi jika dia tidak memakannya, maka lukanya sangat menyakitkan. Leilin cukup bermasalah. Sementara itu, Yang Ye meletakkan tangannya di atas Leilin, dan kemudian energi ungu dalam dirinya mengalir perlahan ke dalam dirinya. Mata Leilin yang diambang air mata langsung terbuka lebar ketika energi ungu Yang Ye melonjak ke dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, Yang Ye baru saja akan melepaskan tangannya dan bertanya bagaimana perasaannya, tapi Leilin meraih tangannya saat dia mengungkapkan ekspresi memohon di wajahnya, aku ingin lebih. Yang Ye menyeringai dan berkata, aku akan memberimu lebih banyak setelah aku membalas dendam untukmu, oke. Leilin melirik pemuda dari Hallowed Grounds, dan kemudian dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia ingin melampiaskan keluhannya, jadi dia melepaskan tangan Yang Ye dengan enggan. Yang Ye mengusap kepalanya, lalu mengusap kepala bulu ungu itu juga. Baru setelah itu dia melihat pemuda dari Hallowed Grounds, dan dia berkata, The Hallowed Grounds menolak untuk menyerah untuk membunuh saya. Jangan khawatir, saya akan membuat Hallowed Grounds menyesal suatu hari nanti. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tak perlu dikatakan, kamu memiliki potensi yang besar, tetapi aku harus mengatakan bahwa Hallowed Grounds-ku akan mampu memusnahkanmu bahkan jika kamu mendapatkan pencapaian yang sama dengan leluhur pendiri Sekte Pedang. Kami hanya perlu membayar harga tertentu. Percayalah, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Lagi pula, bagaimana bisa Hallowed Grounds saya menekan para Profounders yang pemberontak selama 100.000 tahun tanpa kekuatan dan cadangan? Aku hanya di alam agung sekarang, tapi aku masih hidup, kata Yang Ye. Pemuda itu menatap Yang Ye dan berkata, mungkin kamu akan mati sebentar lagi. Yang Ye menyeringai, lalu dia berkata, dua orang lainnya sebelum kamu sama percaya diri, tapi mereka sudah mati. Percayalah, kamu akan menjadi yang berikutnya. Sungguh arogan. Tepat pada saat ini, Zhen Yun dan Zhen Ling muncul di sisi pemuda itu. Zhen Ling menatap dingin Yang Ye dan berkata, beberapa orang mengira mereka tak terkalahkan hanya karena mereka memiliki sedikit kekuatan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka hanyalah badut di mata orang lain.
Apakah begitu? Yang Ye terkekeh dan berkata, bagaimana kalau kita bertengkar? Aku akan membunuhmu dengan 3 ayunan pedangku. Apakah kamu berani? Zhenling sangat marah tetapi tidak berani berbicara satu dunia pun. Dia adalah seorang guru yang tangguh dan seorang yang sangat berhasil. Dia akan berani menerima tantangan dan pergi keluar jika itu orang lain atau bahkan ahli Realm Monarch. Namun, dia sama sekali tidak percaya diri dengan kemampuannya saat menghadapi Yang Ye. Karena Yang Ye memiliki pedang hati yang tercerahkan. Pemilik pedang hati yang tercerahkan bisa dikatakan sebagai kutukan bagi semua master formasi. Yang Ye tertawa dingin saat melihatnya tetap diam, dan dia berkata, kamu tahu siapa badutnya sekarang? Kamu sedang mendekati kematian. Zhenling jengkel dan hendak menyerang. Namun, kakak laki-lakinya dan pemuda di sisinya telah menghentikannya. Pemuda itu melirik sepasang saudara kandung dan berkata, segera ambil kapal Nimbus dan pergi jika saya kalah. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Memahami. Kakak senior Yixi, bagaimana mungkin kamu bisa kalah? Zhenling berbicara dengan tidak percaya. Mo Yixi menyeringai dan berkata, informasi dari Hallowed Grounds kami cukup tidak akurat. Kaisar pedang di depan kita ini tidak berada di tingkat 8 dari maksud pedang sekarang. Tidak hanya tidak menurun, itu telah mencapai alam surga tingkat 1. Yang Ye, aku benar, bukan? Maksud pedang alam surga. Baik Zhen Yun dan Zhenling tercengang ketika mereka mendengar ini. Bagaimanapun, niat pedang alam surga adalah sesuatu yang bahkan seorang jenius dalam pedang seperti Zhuo Dengfeng harus mengandalkan benih pedang untuk mencapainya, dan maksud pedang alam surga yang dicapai dengan paksa melalui benih pedang hanya dapat dianggap sebagai surga buatan. Maksud pedang alam. Jadi, jika Yang Ye benar-benar telah mencapai maksud pedang alam surga, maka dia setidaknya bisa berada di peringkat 5 teratas dari peringkat suci. Karena ahli peringkat di posisi kelima memiliki niat alam surga. Ding Xiaoyao dan yang lainnya menatap Yang Ye dengan kaget juga. Mereka secara pribadi menyaksikan SWOT intent Yang Ye jatuh dari level 10 ke level 8, tapi tidak hanya pulih sekarang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Yang Ye melirik pemuda itu dengan sedikit terkejut, dan dia berkata, bagaimana kamu tahu? Karena saya telah mengalami maksud dari alam surga dari orang lain. Mo Yixi menarik kantong hitam dari pinggangnya saat dia berbicara, dan dia membuka kantong itu untuk memperlihatkan pisau lempar sepanjang 3 inci. Dia mengepalkannya di antara jari-jarinya dan berkata, saya pikir kita harus bertarung dalam pertempuran yang mengerikan untuk menentukan kemenangan, tapi saya pikir itu tidak perlu lagi. Satu serangan terkuatku. Aku akan segera pergi jika kamu bisa menolaknya. Baik. Yang Ye mengangguk dan berkata, kami akan memutuskan hasilnya dengan 1 serangan. Saya setuju. Tapi tidak mungkin bagimu untuk berbalik dan pergi. Bagaimanapun, saya telah berjanji pada Lei Lin bahwa saya akan membalaskan dendamnya. Haha, kalau begitu, lakukan. Mo Yixi tertawa terbahak-bahak saat pisau lempar di tangannya bersinar terang. Aura Mo Yixi langsung berubah saat dia memegang pisau lempar di tangannya. Pada saat ini, dia seperti pilar yang menjulang tinggi yang membuat orang lain tidak dapat membangkitkan niat untuk mencoba dan mengguncangnya. Dia mengumpulkan energi. Banyak orang di sekitarnya tercengang. Karena mengumpulkan energi dunia adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh ahli Realm Monarch. Namun, pemuda sebelum mereka ini bukanlah ahli Realm Monarch. Dia tidak berada di Monarch Realm namun memiliki kemampuan ahli Monarch Realm. Ding Xiaoyao memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Karena para jenius dari Hallowed Grounds sudah mampu mengatasi ranah kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran. Dia akan sangat percaya diri pada Yang Ye jika lawan Yang Ye berada di ranah budidaya yang sama, tapi pemuda itu setara dengan ahli kerajaan raja sekarang. Jadi, keyakinan Ding Xiaoyao terguncang ketika dia menyadari bahwa Yang Ye harus mengatasi ranah kultivasinya dan melawan seorang jenius tak tertandingi yang dapat melakukan hal yang sama, dan bahkan setelah ranah kultivasi Yang Ye telah jatuh. Kakak senior menjadi lebih kuat. Mata Zhenling bersinar luar biasa saat dia merasakan aura yang dipancarkan Mo Yixi. Zhen Yun mengangguk dan berkata, pemimpin tim kami tidak akan bisa menahan 1 serangan pun darinya jika itu adalah pertempuran frontal. Namun, jika pemimpin tim kami diberi waktu untuk mengatur formasi, maka 5 dari dia tidak akan cocok untuk pemimpin tim kami. Sayangnya, ketua tim kabur ke suatu tempat. Jika tidak, Yang Ye pasti akan mati sebelum pasukan gabungan mereka. Zhenling tiba-tiba berkata, bisakah ketua tim datang ke benua yang mendalam juga?
Zhen Yun tertegun, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa, bagaimana mungkin. Mo Yixi memegang pisau di tangannya saat dia menatap Yang Ye. Yang Ye, seranganku ini tidak pernah luput. Bahkan jika itu digunakan melawan orang-orang aneh di posisi 5 teratas dari peringkat Hallowed. Aku mengaku kalah jika kamu bisa menghindarinya. Doge itu Yang Ye menggelengkan kepalanya. Dia sangat jelas menyadari bahwa dia tidak bisa, dan itu tidak mungkin bahkan jika kecepatannya 10 kali lebih cepat. Tidak ada alasan untuk ini, dan itu hanya perasaan yang dia miliki. Untungnya, dia tidak pernah berpikir untuk menghindarinya. Pergilah begitu dia berteriak, pisau lempar di tangannya terlepas dari genggamannya. Itu sangat lambat, sangat lambat. Itu lambat sampai bahkan anak kecil pun bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, ekspresi dari semua ahli yang relatif lebih kuat di sini telah berubah saat menyaksikan pemandangan ini. Itu tidak terlalu lambat. Itu sangat cepat. Itu adalah kelambatan yang terungkap dari kecepatan ekstrim. Jika kecepatan Yao Ye dapat dibandingkan dengan kecepatan suara, maka kecepatan Mo Yixi adalah kecepatan cahaya. Yang Ye mengambil langkah maju ketika pisau lempar Mo Yixi terbang ke depan, dan dia mengaktifkan domain pedang. Begitu SWOT domain muncul, pisau Mo Yixi tidak melambat sama sekali, dan malah dipercepat. Dalam sekejap itu menjadi sangat cepat sehingga semua orang bahkan tidak bisa melihatnya. Namun, Ding Xiaoyao dan yang lainnya menghela nafas lega karena kecepatan pisau Mo Yixi telah kembali normal setelah menderita penindasan domain pedang Yang Ye. Domain pedang. Ekspresi Mo Yixi dan yang lainnya berubah. Terutama bagi Zhen Ling dan Zhen Yun karena mereka tidak menyangka bahwa Yang Ye benar-benar memahami domain pedang The SWOT Domain dan Heaven Realm SWOT Intent. Keduanya sangat terkejut. Domain pedang seperti yang diharapkan. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang bahkan para jenius di Hallowed Grounds saya tidak dapat memahami sebenarnya telah dipahami oleh seorang yang mendalam dari benua yang mendalam. Sungguh penghinaan terhadap Hallowed Grounds saya. Sayangnya, Anda tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Jika tidak, saya akan berbalik dan segera lari. Horizon Warp suara Mo Yixi tiba-tiba bergema sebelum dia benar-benar muncul di balik pisau lempar, dan kemudian dia mengambil gagangnya. Pergilah begitu suaranya bergema, pisau lempar berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pisau lempar benar-benar melambat sekali lagi setelah itu meninggalkan genggamannya, dan jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jelas, bahkan dia menderita cedera parah karena secara paksa menggunakan kecepatan dan kekuatannya dalam domain pedang Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Mo Yixi benar-benar dapat meluncurkan serangan lain dalam domain pedangnya. Bisakah saya benar-benar tidak memahami kekuatan sebenarnya dari domain pedang Yang Ye sangat ragu saat ini. Dia tidak meragukan kekuatan domain pedang, dan dia hanya meragukan metode pemanfaatannya. Karena dia memahami domain pedang, itu tampaknya hanya mampu menekan dan menahan musuh-musuhnya seperti maksud pedangnya, tetapi itu hanya lebih kuat dari maksud pedang. Berdasarkan pikirannya sendiri dan apa yang baru saja dikatakan Mo Yixi, dia bahkan lebih yakin bahwa dia belum memahami metode sebenarnya untuk memanfaatkan domain pedangnya. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya dan tertekan karena selain leluhur pendiri Sekte Pedang, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang mendalam yang memahami domain pedang. Jadi, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan benar, atau lebih tepatnya, dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki domain pedang. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu ini sebelum dia mengulurkan tangannya dan menggenggam. Segera setelah dia membuat gerakan menggenggam ini, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu bukanlah pedang kayu atau penguasa pedang. Itu adalah pedang yang dipadatkan dari SWOT Intent. Itu telah terwujud, itu benar-benar perwujudan dari SWOT Intent. Memotong begitu dia berteriak, Yang Ye mengayunkannya ke bawah. Intent SWOT bertabrakan dengan kuat pada pisau lempar Mo Yixi, tetapi tidak ada suara yang terdengar dari tabrakan itu karena itu terjadi dalam domain pedangnya. Segera setelah mereka bersentuhan, momen keheningan terjadi sebelum Intent SWOT Yang Ye dan pisau lempar Mo Yixi mulai retak pada saat yang sama, dan hanya kurang dari 2 napas berlalu sebelum keduanya hancur di depan mata semua orang. Tapi di saat berikutnya, Yang Ye menggenggam sekali lagi dan pedang Intent yang hancur tiba-tiba menyatu menjadi pedang baru. Para ahli dari wilayah selatan menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, dan mereka tampak sangat gembira.
Karena meskipun budidaya Yang Ye telah jatuh ke peringkat pertama alam agung, kekuatannya jauh lebih kuat. Murid Mo Yixi mengerut saat dia berkata, maksud pedang pembantai, maksud pedang penghancuran, maksud pedang lemah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? SWOT Inten Anda sebenarnya berisi begitu banyak jenis SWOT Inten. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Mo Yixi tiba-tiba menatap Zhen Yun ketika dia berbicara sampai saat ini, dan dia berkata, bawa serta adik perempuanmu dan pergi. Segera kembali dan minta orang-orang aneh di 6 teratas untuk datang ke sini. Katakan pada mereka bahwa aku, Mo Yixi, bukan tandingannya. Dia tidak akan takut pada Yang Ye jika Yang Ye hanya memiliki inten pedang alam surga tingkat 1. Namun, maksud pedang Yang Ye bukanlah maksud pedang alam surga tingkat 1 biasa karena itu adalah campuran dari terlalu banyak jenis maksud pedang. Ditambah dengan domain pedang yang dimiliki Yang Ye, kekuatan pisau lempar Mo Yixi telah sangat berkurang. Jadi, mustahil baginya untuk mengalahkan Yang Ye sekarang. Zhen Yun tertegun. Dia menatap kosong pada Mo Yixi untuk beberapa saat. Kakak senior mengakui kekalahan begitu saja sejauh yang dia ketahui. Kakak laki-lakinya adalah eksistensi yang bisa menantang ahli realem monark. Mungkinkah kekuatan Yang Ye bahkan lebih tangguh daripada ahli realem monark? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Mo Yixi berteriak, cepat bawa dia dan pergi. Zhen Yun tiba-tiba pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia menarik Zhen Ling saat dia melesat secara eksplosif ke kejauhan. Jangan pernah berpikir untuk pergi tepat pada saat ini, suara Yang Ye bergema, dan kemudian 2 untai SWOT Inten berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan ke arah sepasang saudara kandung. Mereka sangat cepat dan praktis langsung menyusul Zhen Yun dan Zhen Ling. Bagaimanapun, Yang Ye tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada anggota Hallowed Grounds. Mendesis. Namun, 2 sinar cahaya putih tiba-tiba melintas, dan inten pedang Yang Ye diledakkan berkeping-keping. Tapi di saat berikutnya, mereka menyatu dan memadat sekali lagi menjadi bentuk. Tapi Zhen Ling dan Zhen Yun sudah lama pergi. Yang Ye menarik pandangannya dan menatap Mo Yixi sambil berkata, kamu tidak memilih untuk melarikan diri. Sepertinya Anda sangat percaya diri. Karena Anda, maka giliran Anda untuk menahan serangan saya. Yang Ye segera membalik tangan kirinya, dan sarung kuno muncul di sana sebelum dia perlahan menyarungkan inten SWOT ke dalamnya. Setelah itu, dia langsung menggambarnya. Inten SWOT hancur berkeping-keping, dan seberkas cahaya melintas di langit. Murid Mo Yixi mengerut, dan dia dengan cepat berteriak, Horizon Warp. Begitu dia berbicara, serangan Yang Ye telah menembus tubuh Mo Yixi, tetapi Yang Ye mengerutkan kening karena tidak menembus tubuh Mo Yixi sama sekali. Namun, itu tidak meleset sepenuhnya karena lengan berdarah telah muncul di tempat Mo Yixi berdiri, dan bahkan memegang pisau lempar. Yang Ye, kamu telah mengalahkanku. Selamat karena mereka yang datang dari Hallowed Ground setelah saya akan menjadi ahli yang berada di luar imajinasi Anda. Percayalah, orang-orang aneh itu tidak akan mengecewakanmu. Suara Mo Yixi bergema dari jauh, dan dia sudah lebih dari 500 km jauhnya. Ding Xiaoyao muncul di sisi Yang Ye dan berkata, dia mungkin menggunakan semacam teknik rahasia dari Hallowed Grounds. Yang Ye mengangguk dan berkata, dia sangat kuat, lebih kuat dari Yao Ye. Jika SWOT Inten saya tidak meningkat, maka saya mungkin tidak akan dapat menangani serangannya sama sekali. Mulai telusuri dia dan segera beritahu saya jika Anda menemukannya. Saya sudah memberi perintah, kata Ding Xiaoyao. Yang Ye meliriknya dan menyeringai. Tak perlu dikatakan, itu benar-benar keputusan yang tepat untuk membiarkan Ding Xiaoyao mengelola wilayah selatan karena dia telah menyelamatkannya dari sejumlah besar masalah. Tentu saja, faktor terpenting adalah dia tidak ingin mengatur hal-hal sepele ini. Yao Ye masih hidup? Ding Xiaoyao tiba-tiba berkata, aku membiarkannya hidup. Mengapa, tanya Yang Ye. Dia mengulurkan tangannya untuk menyisir rambutnya di belakang telinganya dan berkata dengan datar, saya menggantungnya telanjang di tembok kota. Jangan khawatir, aku akan membuatnya menderita. Aku sudah memerintahkan dia untuk diurus setiap hari. Yang Ye tertegun, lalu dia bertanya, mengapa? Apa kau tidak tahu bahwa wanita sangat pendendam? Ding Xiaoyao meliriknya dan berkata, jika saya jatuh ke tangannya hari itu, maka konsekuensi yang saya hadapi tidak akan jauh lebih baik daripada apa yang dia alami saat ini. Sudut mulut Yang Ye berkedut sedikit saat dia mengukurnya. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah menyinggung perasaan wanita ini secara gegabah.
Karena belum lagi orang lain, dia akan menghadapi masalah besar jika dia memancing pertengkaran antara Qin Shiwei dan Xiao Yuxi. Benar, ada hal lain yang menunggu untuk kamu tangani. Ding Xiaoyao berbicara dengan tiba-tiba. Apa? Aku telah memenjarakan klan Mo. Apa keputusanmu? Yang Ye terdiam beberapa saat sebelum suaranya bergema, bunuh mereka semua. Saat lain berlalu sebelum suara Yang Ye bergema sekali lagi, lepaskan Mo Qingyue dan semua orang yang berhubungan dengannya. Terlepas dari apa yang terjadi, dia tidak mengkhianati kita. Ding Xiaoyao menatapnya dan berkata, dimengerti. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Yang Ye berbalik dan melihat ke depan. Arah yang dia lihat adalah arah dari wilayah pusat, dan itu juga arah dari kerajaan Han yang agung. Yang Ye menggendong bayi di pelukannya di dalam ruangan sambil tanpa henti menyentuh hidung bayi dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Xiao Yuxi, Qin Shiwei, dan Su Qingqi berdiri di sampingnya. Tentu saja, Bulu Ungu dan Lei Lin juga ada di sana. Ruangan itu dipenuhi orang-orang yang paling dekat dengannya. Yang Ye bertanya dengan lembut, ada orang yang melindungi Yao kecil dan Baoer, kan? Su Qingqi mengangguk dan berkata, Kaisar Iblis telah menempatkan teknik spasial pada mereka, dan dia akan segera bertindak jika mereka dalam bahaya. Selain itu, Ding Xiaoyao telah mengirim banyak ahli alam agung untuk tetap di sisi mereka. Namun, Little Yao. Apa yang salah? Yang Ye mengangkat kepalanya dan menatap Su Qingqi. Su Qingqi berkata, dia merasa bahwa dia menjadi beban bagimu, jadi dia berkultivasi dengan sangat susah payah. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis kecil itu. Jaga dia lebih baik atas nama saya. Saya terus-menerus berkultivasi atau berurusan dengan tanah suci dan kerajaan Han yang mulia selama periode ini, dan saya belum bisa menemani Anda semua. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melihat mereka semua dan mengungkapkan ekspresi bersalah. Su Qingqi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamulah yang terlalu lemah. Anda tidak perlu menanggung tekanan seperti itu sendiri jika kami memiliki kekuatan An Nanjing. Aku akan bekerja keras. Xiao Yuxi berbicara tiba-tiba dengan nada serius dan tegas. Bulu Ungu itu mengangguk. Sementara itu, Lei Lin yang berada di sisi Bulu Ungu telah memperhatikan Bulu Ungu itu mengangguk dan buru-buru melakukan hal yang sama. Yang Ye menyeringai, lalu berkata dengan serius, alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah karena saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian semua. Ini urusan keluargamu sendiri jadi aku tidak akan ikut campur. Qin Shiwei berbicara dengan tiba-tiba, dan kemudian dia berbalik dan pergi. Itu milikmu juga. Suara Yang Ye bergema. Sosok Qin Shiwei bergetar sedikit, dan dia berhenti bergerak. Yang Ye mendesah pelan dan berkata, Shiwei, aku tahu bahwa aku telah mengabaikanmu selama periode ini, atau aku harus mengatakan bahwa aku telah menghindarimu. Alasan saya melakukan itu adalah karena saya takut menyakiti Yuxi dan Qingqi. Kalau begitu kamu tidak takut menyakitiku? Qin Shiwei berbalik untuk menatapnya. Yang Ye melirik Su Qingqi dan Xiao Yuxi sebelum berkata, saya sangat beruntung bisa bersama salah satu dari Anda. Tapi saya sangat tidak tegas dan ragu-ragu dalam hal perasaan dan hubungan, dan itulah yang menyebabkan situasi saat ini. Tentu saja, situasi seperti itu baik untukku, tapi itu sangat tidak adil untuk kalian semua. Mereka bertiga tetap diam karena kata-kata Yang Ye adalah kebenaran. Tidak ada wanita yang mau berbagi kekasihnya dengan yang lain. Tentu saja, akan berbeda ceritanya jika wanita itu melakukannya untuk kekayaan atau hal lain. Yang Ye menempatkan Yang Niansui di depan Bulu Ungu. Bulu Ungu berkedip sebelum dia melambaikan cakar kecilnya, dan penghalang cahaya ungu menyelimuti Yang Niansui sebelum dia mengambil penghalang cahaya di cakarnya. Bulu Ungu berkedip tanpa henti saat dia menatap bayi di dalam penghalang cahaya. Tatapan Lei Lin jatuh ke Yang Niansui juga. Dia berkedip sebelum dia mengulurkan tangannya ke arah Yang Niansui. Namun, Bulu Ungu menghentikan Lei Lin karena tangannya terkena listrik. Lei Lin mengerutkan bibirnya sebelum bertepuk tangan, lalu sambaran petir menyambar. Setelah itu, listrik yang melingkar di sekitar tangannya langsung lenyap, jadi tangannya sekali lagi bergerak menuju Yang Niansui yang sedang tidur nyenyak di dalam penghalang cahaya ungu. Yang Ye tidak lagi memperhatikan Bulu Ungu dan Lei Lin karena dua orang kecil itu tidak akan menyakiti putrinya. Yang Ye meraih tangan Su Qingqi dan Xiao Yuxi sebelum dia berjalan ke arah Qin Shiwei, dan dia berkata, saya tidak ingin mengatakan hal-hal seperti saya merasa sangat bersalah.
Karena aku tidak akan meninggalkan kalian semua apapun yang terjadi, dan aku tidak akan mengizinkan kalian semua meninggalkanku. Saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk membayar hutang saya kepada kalian semua. Bukankah kamu masih yang diuntungkan? Qin Shiwei memutar matanya ke arahnya. Su Qingqi dan Xiao Yuxi juga melirik Yang Ye. Dia semakin tidak tahu malu. Dia benar-benar bisa berbicara tentang memiliki lebih dari satu istri seperti itu sangat terhormat baginya. Biarkan aku membawa kalian semua ke suatu tempat. Yang Ye membawa mereka bertiga ke dunia dalam pagoda primordial. Setelah dia mengetahui bahwa seluruh tubuhnya bisa memasuki pagoda primordial, Yang Ye berpikir tentang apakah dia bisa bersembunyi di dalamnya ketika dia bertemu ahli yang tidak bisa dia kalahkan. Namun, tidak lama kemudian dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Mungkin orang lain bisa, tapi dia tidak bisa. Karena kekosongan akan muncul di ruang tempat dia berada setelah dia memasuki pagoda primordial. Jika seseorang menghancurkan sedikit ruang di area itu, maka dia akan lenyap tanpa jejak. Alasan gadis kecil itu dan pagoda primordial telah tiba di dunianya ini adalah karena gadis kecil itu telah memasuki pagoda primordial untuk bermain di dalamnya. Setelah itu, ruang tubuhnya sebelum memasuki pagoda telah rusak, dan itu menyebabkan pagoda primordial melewati dunia dan sungai bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba di benua yang mendalam. Selama proses itu, gadis kecil itu hampir musnah. Yang Ye tidak berani mencobanya. Ini adalah pertama kalinya Qin Shiwei memasuki pagoda primordial. Dia pertama kali menatap kosong ke dunia di depannya, dan kemudian dia terkejut karena dia tidak membayangkan bahwa sebenarnya ada dunia seperti itu di dalam tubuh Yang Ye. Saya yakin Anda semua bisa merasakan betapa melimpahnya energi di dunia ini. Saya bermaksud agar Anda semua berkultivasi di sini mulai sekarang. Bagaimana menurut Anda? Tanya Yang Ye. Alasan dia membawa mereka ke sini adalah yang pertama agar mereka bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, dan kedua karena itu akan membuatnya nyaman. Saat ini, Hallowed Grounds hanya menargetkannya, dan itu tidak bertindak melawan Su Qingqi dan yang lainnya. Namun, siapa yang tahu kapan anggota Hallowed Grounds mungkin menargetkan Su Qingqi dan yang lainnya. Qin Shiwei berbicara dengan tiba-tiba, tentara yang tangguh dapat dibina di sini. Tidak, Su Qingqi langsung keberatan dan berkata, ini terlalu mencengangkan. Ini akan menjadi malapetaka bagi suami kita jika orang luar mengetahuinya. Xiao Yuxi mengangguk setuju. Yang Ye berkata, saya sudah memikirkannya juga. Tapi seperti yang dikatakan Qingqi, kekuatan kami terlalu lemah, jadi itu benar-benar akan menjadi malapetaka bagi kami jika itu terungkap. Tentu saja, akan berbeda jika saya mencapai alam raja atau alam setengah Sein. Saya hanya akan berani melakukan itu setelah saya memiliki kekuatan absolut. Qin Shiwei berpikir sejenak dan mengangguk. Kami akan berkultivasi di sini di masa depan. Dengan cara ini, kami tidak hanya dapat meningkat dengan cepat, kami bahkan dapat berada di sisi Anda setiap saat, kata Xiao Yuxi. Sepakat Su Qingqi dan Qin Shiwei juga mengangguk. Kami harus membangun rumah di sini. Sebuah rumah milik kita. Qin Shiwei menilai sekeliling dan berbicara dengan tiba-tiba. Su Qingqi dan Xiao Yuxi buru-buru mengangguk setuju, dan kemudian mereka dengan cepat mulai mendiskusikan bagaimana membangun rumah itu. Yang Ye meninggalkan pagoda primordial dan berbicara dengan Ding Xiaoyao sepanjang malam. Saat fajar, dia pergi ke wilayah tengah dengan Bulu Ungu dan Lei Lin. Mereka yang menyerah akan diselamatkan. Ini adalah kata-kata pertama yang diucapkan Yang Ye saat tiba di wilayah pusat. Seluruh wilayah tengah gempar saat Yang Ye menginjakan kaki ke dalamnya. Kekuatan Yang Ye saat ini tidak terkalahkan di bawah kerajaan-kerajaan, jadi jika ahli kerajaan-kerajaan tidak bertindak melawannya, maka tidak ada satu ahli pun di bawah kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah pusat yang akan menjadi pawai baginya. Sejujurnya, ketika mereka mengetahui tentang alasan Yang Ye datang ke wilayah pusat, banyak sekte dan klan merasa sedikit kasihan pada Kekaisaran Han yang agung. Bagaimanapun, Yang Ye hanya berada di wilayah selatan pada saat itu, dan tidak ada permusuhan antara dia dan Kekaisaran Han yang mulia. Namun, Luo Jun telah membentuk permusuhan dengan Yang Ye demi mengikat kekuatan kecil seperti Istana Bunga. Permusuhan ini menyebabkan Kekaisaran Han yang agung membayar harga yang mengerikan, dan itu masih membayar harga untuk keputusan itu. Jika Luo Jun berteman dengan Yang Ye dan membantunya menghancurkan Istana Bunga, maka hasil yang dihadapi Kerajaan Han yang agung pasti akan sangat berbeda.
Bagaimanapun, apakah ada yang berani melawan pasukan gabungan Yang Ye, Luo Jun, dan dua Half Saint yang berdiri di belakang mereka? Selain itu, tidak akan sulit bagi Kekaisaran untuk menaklukkan wilayah iblis dan wilayah iblis dengan bantuan Yang Ye. Sayangnya, semuanya berjalan dengan baik. Satu kesalahan Luo Jun telah menyebabkan Kekaisaran Han yang Agung kehilangan Half Saint-nya, pasukan jutaan, dan bahkan dukungan dari wilayah pusat. Sekarang, Kekaisaran Han yang Agung berada di ambang kehancuran. Mereka yang menyerah akan diselamatkan. Klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya segera menanggapinya begitu dia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, praktis tidak ada klan atau sekte yang memandang baik Kekaisaran Han yang Agung, bahkan jika Kekaisaran Han yang Agung mendapat dukungan dari Hallowed Grounds. Bagaimanapun, mereka semua jelas menyadari takdir yang diderita para jenius dari Hallowed Grounds. Selain itu, Yang Ye bukanlah orang yang baik hati dan baik hati. Jika mereka melawannya sekarang, maka seluruh klan dan sekte mereka akan dimusnahkan ketika saatnya tiba. Jadi, mereka tidak hanya menyerah atas kemauan mereka sendiri ketika Yang Ye tiba di wilayah tengah, mereka bahkan datang dengan kota-kota yang mereka kuasai untuk memberinya kesan yang baik tentang mereka. Yang Ye tidak tertarik untuk menangani semua ini, dan Ding Xiaoyao akan menangani semua itu untuknya. Sama seperti itu, sekelompok pria cerpelai, dan gadis kecil yang agak aneh bergegas langsung menuju ibu kota kerajaan Han yang Agung. Pada awalnya, perjalanan mereka cukup mulus, namun tidak lama kemudian mereka dihentikan di sebuah kota bernama Immortal Killing City. Seorang pria muda berjubah kuning muncul di tembok kota, dan ada seorang wanita berkerudung dengan baju besi emas berdiri di sampingnya. Yang Ye mengenali wanita itu. Dia adalah wanita yang datang untuk mencari kerjasamanya setelah dia meninggalkan kota dunia bela diri hari itu. Saudara Yang, mungkinkah Anda benar-benar berniat untuk membunuh jalan Anda ke ibu kota kerajaan Han yang mulia? Pemuda itu melihat ke bawah dari atas tembok kota saat dia berbicara. Hari itu ketika Luo Jun menghina istri saya mengatakan kepadanya bahwa saya pasti akan melakukan hal yang sama padanya. Sekarang, saya datang untuk memenuhi janji saya, kata Yang Ye. Pemuda itu berbicara dengan sungguh-sungguh, saudaraku Yang, Luo Jun bukan lagi kaisar kerajaan Hanku yang mulia. Apalagi, dia telah membayar harga yang mengerikan. Mungkinkah Anda masih menolak untuk berhenti dan berniat untuk melenyapkan kami? Bukankah Luo Jun berniat melakukan hal yang sama? Yang Ye berkata, mari kita hentikan omong kosong itu. Saya datang ke wilayah pusat hari ini karena saya berniat untuk memusnahkan keluarga kerajaan dari kerajaan Han Anda yang mulia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang cukup untuk melakukan itu? Wanita yang berdiri di dekat pemuda berjubah kuning itu berbicara dengan tiba-tiba. Itu persis karena saya tidak tahu bahwa saya datang untuk mencobanya. Yang Ye mengulurkan tangannya dan menggenggam, dan kemudian sebuah intens sword muncul di sana. Jadi, maukah kamu menyerah atau tidak? Ketika dia melihat Yang Ye menghunus pedangnya, cakar bulu ungu itu berkedip dengan cahaya ungu samar juga, dan kemudian dia menamparkan Lei Lin yang masih menggigit buah roh dan sepertinya berkata, berhenti makan. Saatnya bertarung. Lei Lin melirik cerpelai ungu, dan kemudian dia mulai menggigit besar. Tidak lama kemudian dia menghabiskan seluruh buah roh. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan mengulurkan salah satunya ke arah langit dan memberi isyarat. Dalam sekejap, sambaran petir tiba-tiba muncul di langit di atas kota Immortal Kilin. Kelopak mata pria muda itu bergerak-gerak, dan dia melanjutkan, saudara Yang, itu akan berbahaya bagi wilayah selatan dan kerajaan Han saya jika kita terus bertempur. Kedua belah pihak akan menderita luka berat. Para Profounders pemberontak akan segera muncul, jadi benua kita harus bergabung. Jika tidak, begitu para profesor pemberontak muncul, maka membunuh. Suara Yang Ye tiba-tiba bergema, dan kemudian seberkas cahaya menghantam gerbang kota Immortal Kilin. Bang! Gerbang besar itu bergetar hebat tetapi tidak pecah. Yang Ye mengerutkan kening saat dia melihat penghalang cahaya tipis telah muncul di seluruh kota. Itu adalah formasi besar. Ini adalah formasi besar yang ditinggalkan dari zaman kuno, dan itu cukup untuk menahan serangan ahli realem monark. Saat suara pemuda itu bergema, sekelompok besar pemanah muncul di tembok kota, dan jumlahnya tidak kurang dari 100.000 orang. Yang terpenting, semuanya sebenarnya adalah ahli spirit realem. Selain itu, tembok kota tiba-tiba terbelah untuk mengungkapkan banyak meriam besar yang ditutupi dengan segala macam jimat misterius, dan jumlahnya tidak kurang dari 100.
Semuanya menunjuk ke Yang Ye. Semua busur silang ini adalah harta peringkat bumi, dan panah mereka adalah harta peringkat bumi juga. Apalagi, mereka ditingkatkan dengan memperkuat jimat. Kekaisaran Han yang mulia pernah bereksperimen dengan kekuatan 100.000 panah-panah yang ditembakkan oleh 100.000 ahli spirit realm. Kesalahan kami dalam memperkirakan kekuatannya menyebabkan Kekaisaran Han yang mulia kehilangan seorang ahli realm monark selama percobaan itu, kata pemuda itu datar. Pemuda itu menunjuk ke arah meriam besar sebelum Yang Ye dapat berbicara dan berkata ini adalah meriam energi, dan mereka juga berasal dari zaman kuno. Saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang mampu membuat meriam seperti itu. Sinar yang mereka tembak mampu memusnahkan ahli realm Exalt peringkat kelima dengan mudah. Apakah kamu mengancam saya? Yang Ye memegang intense sword di tangannya saat dia berjalan perlahan menuju tembok kota. Bulu ungu menamparkan kepala Lei Lin dan buru-buru mengikuti Yang Ye. Aku hanya ingin berdiskusi dengan baik dengan saudara yang kata pemuda itu. Semua ini tidak cukup kata Yang Ye. Pemuda itu mengangguk dan berkata, saya pikir saudara yang harus melihat-lihat. Yang Ye berhenti bergerak, tapi dia tidak melihat ada yang aneh. Tiba-tiba, seluruh tanah mulai bergetar, dan kemudian ledakan bergema saat 360 kerangka dibebankan dari bawah tanah dan mengelilingi Yang Ye dengan cara yang aneh. Semua kerangka ini sangat mirip dengan Kors Ancestor dan yang lainnya, tetapi mereka memiliki pedang yang tergantung di pinggang mereka. Tuan muda Yang, kita bertemu lagi. Sementara itu, Zuge tiba-tiba muncul di tembok kota. Itu kamu? Alis Yang Ye sedikit menyatu. Orang ini secara alami akrab baginya karena Kors Ancestor dan Kolosi yang digunakan Kekaisaran Han yang agung hari itu berasal dari orang ini. Zuge menyeringai dan berkata, Zuge benar-benar merasa terhormat dikenang oleh Kaisar Pedang yang tak terkalahkan. Saya kira tuan muda yang tidak mengenali kerangka ini, jadi izinkan saya memperkenalkan mereka. Semuanya adalah ahli realm monark peringkat ke-9 saat mereka hidup. Tentu saja, kekuatan mereka saat ini hanya setara dengan ahli realm Exalt peringkat ke-9. Tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah tuan muda yang seharusnya memperhatikan posisi mereka dengan jelas. Mereka berdiri dalam posisi formasi klan Zuge saya yang disebut formasi bintang 7. Saat dia berbicara, Zuge membentuk segel, dan kemudian langit langsung redup. Setelah itu, 7 bintang yang menyilaukan muncul di langit, dan posisi ke-7 bintang ini sesuai sepenuhnya dengan 360 kerangka. Alis Yang Ye bersatu bahkan lebih erat karena ini cukup aneh. Manfaatkan energi bintang-bintang. Suara Zuge tiba-tiba bergema, dan kemudian 7 berkas cahaya bintang tiba-tiba meletus dari 7 bintang tersebut, dan cahaya bintang memasuki kerangka. Setelah cahaya bintang menyentuh mereka, aura dari 360 kerangka tiba-tiba meningkat secara eksplosif, dan tidak lama kemudian aura itu naik ke kondisi yang sangat menakutkan. Meskipun itu bukan aura ahli realm monark, itu bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh ahli Exalt realm. Zuge berkata, meskipun mereka tidak berada di alam raja, aura mereka sangat dekat dengan alam raja. Tentu saja, kekuatan mereka juga sangat dekat dengan monark realm. Kamu benar-benar mengejutkanku. Sedikit Yang Ye menatap Zuge saat dia berbicara. Lagi pula, bukan hanya latar belakang Zuge yang misterius, semua hal yang belum pernah dia lihat ini juga misterius. Zuge menyeringai dan berkata, karena tuan muda yang begitu tenang, saya kira itu karena tuan muda yang telah memahami domain pedang. Memang, tuan muda yang benar-benar tidak perlu takut pada kerangka saya ini dengan domain pedang yang Anda miliki. Namun, Anda mungkin masih meremehkan kerangka saya ini. Bukan hanya kekuatan mereka yang sangat dekat dengan monark realm, mereka juga bisa tumpang tindih dengan kekuatan mereka. Murid Yang Ye mengerut. Sementara itu, Zuge tiba-tiba berkata, menyatu. Segera setelah Zuge berbicara, 360 kerangka itu tiba-tiba mengangkat pedang di pinggang mereka, dan kemudian sinar cahaya 360 melonjak ke pedang itu. Setelah itu, semuanya terhubung di udara. Gelombang tekanan yang tak terlihat tiba-tiba turun ke Yang Ye begitu mereka terhubung sepenuhnya. Bulu ungu itu berkedip, dan matanya memiliki ekspresi serius di dalamnya. Lei Lin telah berhenti makan, dan dia berjalan ke sisi Yang Ye sambil memegang erat lengan bajunya. Seutas sword inten melonjak keluar dari Yang Ye, dan kemudian tekanan pada mereka akhirnya sangat berkurang. Setelah kekuatan mereka tumpang tindih, kekuatan yang mereka miliki tidak lagi hanya di monark realm.
Seseorang menggunakan formasi ini sejak lama. Tuan muda Yang, tahukah Anda betapa kuatnya itu, kata Zuge sebelum Yang Ye bisa menjawab, seorang ahli Realem Monarch peringkat ke-9 tewas pada saat itu. Kali ini, bukan hanya Yang Ye yang terkejut, pemuda di sisi Zuge juga terkejut. Dia tahu tentang formasi Zuge, tapi dia tidak menyadari bahwa itu hebat. Itu bisa membunuh ahli Realem Monarch peringkat ke-9. Pria muda berjubah kuning itu melirik Zuge dalam dan panjang sementara jejak ketakutan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Zuge dulunya berada di pihak Luo Jun, tetapi Zuge telah berada di pihaknya setelah Luo Jun dikalahkan, dan Zuge mengatakan bahwa dia dapat membantunya. Jadi, pemuda itu secara alami setuju dengan senang hati. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kemampuan Zuge. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati sekarang, dia merasa bahwa identitas Zuge benar-benar misterius. Karena dia belum pernah mendengar bahwa klan Zuge memiliki formasi atau kemampuan seperti itu. Tuan muda Yang, jika Anda tidak mengaktifkan teknik rahasia Anda untuk maju ke alam raja sekarang, maka Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi, Zuge berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye tiba-tiba berkata, kamu dari Hallowed Grounds, kan? Yang Ye tidak percaya bahwa formasi menentang surga seperti itu ada di benua sekarang. Karena tidak ada di benua, maka hanya ada satu penjelasan lain. Zuge berasal dari Hallowed Grounds. Zuge sedikit tertegun, dan kemudian dia mulai tertawa. Namun, tawanya membuat ekspresi semua orang berubah karena itu sebenarnya adalah suara seorang wanita. Semua dari mereka menyaksikan dengan kaget saat Zuge meletakkan tangannya di wajahnya dan menyekanya, dan kemudian wajah cantik yang tampak sangat pucat muncul di depan mata mereka. Ketujuh pada peringkat suci dan ketua tim dari tim formasi, Yun Qingyao, menyapa kaisar pedang wanita itu menyeringai saat dia berbicara. Semua orang termasuk Yang Ye sangat tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang ahli yang mendapat peringkat di peringkat suci, dan dia bahkan peringkat lebih tinggi dari Mo Yixi. Tapi itu masuk akal. Karena sementara mereka tidak yakin tentang kekuatan tempurnya, kerangka yang dia ungkapkan ini cukup baginya untuk berada di peringkat di atas Mo Yixi. Bagaimanapun, Mo Yixi tidak dapat membunuh ahli Realem Monarch peringkat ke-9. Anda sebenarnya adalah anggota Hallowed Grounds, lalu di mana Zuge? Pria berjubah kuning itu menjauh dari Yun Qingyao saat dia bertanya dengan suara rendah. Yun Qingyao memainkan rambut indahnya sambil menyeringai, dia mati secara alami. Ekspresi pria muda itu berubah sedikit, dan dia berkata, kamu. Dia akan mencaci makinya, tapi dia tidak bisa menyelesaikan pembicaraan apapun yang terjadi. Lagi pula, dia tidak memenuhi syarat untuk mencaci dia dengan status dan kekuatan yang dia miliki. Yun Qingyao memutar rambutnya dengan jarinya sambil tersenyum, aku datang ke benua yang mendalam untuk menguji beberapa formasi. Mereka membutuhkan banyak pembantaian, dan orang-orang tua di Hallowed Grounds itu menolak untuk membiarkan saya membantai di Hallowed Grounds. Jadi, saya tidak punya pilihan selain datang ke benua itu. Tapi aku tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu menarik di benua. Seorang kaisar pedang benar-benar muncul di dunia ini. Selain itu, bahkan Zuo Dengfeng, Yao Ye, dan Mo Yixi dikalahkan oleh Anda. Kamu. Pemuda itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Qingyao tiba-tiba meliriknya dan berkata, tutup mulutmu saja. Di antara orang-orang di sini, hanya dia yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Memahami. Ekspresi pemuda itu langsung berubah tidak sedap dipandang, tapi Yun Qingyao tidak memperhatikannya dan hanya menatap Yang Ye sebelum dia berkata, aku harus menyatakan sesuatu. Desoaring centipede dan potongan sampah lainnya yang aku panggil pada saat itu bukanlah tujuanku yang sebenarnya. Mereka hanya bidak yang saya gunakan untuk menipu Luo Jun. Tujuan saya yang sebenarnya adalah kerangka 360 ini. Kamu tampaknya sangat percaya diri. Yang Ye membalik telapak tangannya dan sarung kuno muncul di sana sebelum dia menyarungkan pedang maksud di dalamnya. Yun Qingyao melirik sarung kuno di tangan Yang Ye dan berkata, tak perlu dikatakan lagi, teknik pedang milikmu itu sangat hebat, dan itu tidak kalah dengan teknik pedang di Hallowed Grounds-ku. Namun, bukankah Anda meremehkan saya sedikit dengan berpikir untuk mengandalkan teknik pedang itu untuk menghancurkan formasi bintang 7 saya? Ayo kita coba jika kamu tidak percaya padaku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yun Qingyao berhenti sejenak sebelum dia berteriak, tebas.
Memotong suara 360 kerangka tiba-tiba bergema, dan kemudian pedang mereka dengan cepat turun dan mengeluarkan 360 untai saber ki. Saber ki menyatu menjadi seberkas saber ki yang sangat besar yang merobek ruang dan menembak secara eksplosif ke arah Yang Ye. Saber ki seperti pisau tajam sementara ruang seperti kertas yang rapuh. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa langsung terpecah, dan itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Lei Lin tertegun oleh adegan ini, dan dia langsung berlari untuk bersembunyi di belakang Yang Ye. Bulu ungu itu menamparkan kepala Lei Lin. Sungguh kurang loyal, namun, bulu ungu bersembunyi di belakang Yang Ye juga. Yang Ye menyeringai ketika dia menyadari tindakan mereka, dan kemudian dia mengambil langkah maju sementara Intense Sword di tangannya meninggalkan sarungnya. Itu hancur sebelum seberkas cahaya melesat ke udara dan menabrak pedang Ki. Pedang Ki sama sekali tidak lebih lemah dari saber Ki. Bang! Setelah beberapa saat hening, ledakan besar tiba-tiba bergema, dan kemudian gelombang energi menyapu ke sekeliling. Kemanapun ia melewatinya, ruang mulai bergetar hebat sebelum tampaknya tidak mampu menahan getaran gelombang dan meledak terpisah. Pedang Ki dan saber Ki masih menempel satu sama lain dan tidak hancur berantakan, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul pada mereka. Menambah suara Yun Qingyao tiba-tiba bergema, dan kemudian 7 sinar cahaya bintang tiba-tiba turun dari langit dan melonjak ke dalam pedang Ki. Setelah itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari saber Ki, dan kemudian ledakan bergema saat pedang Ki Yang Ye dipotong menjadi 2. Saber Ki, di sisi lain, berlipat ganda dalam kecepatan, dan langsung tiba di depan Yang Ye. Yang Ye mengungkapkan ekspresi serius di matanya. Ini adalah pertama kalinya teknik menggambar Heaven Rain miliknya dihancurkan dalam tabrakan langsung. Tak perlu dikatakan, kekuatan gabungan dari kerangka 360 benar-benar hebat itu sangat berat sampai-sampai dia harus serius. Yang Ye mengulurkan tangan kanannya dan menggenggamnya, dan kemudian Intense Sword yang hancur langsung mengembun menjadi Intense Sword yang benar-benar baru. Selanjutnya, dia segera melapisinya sebelum langsung menggambarnya. Pedang Ki melesat ke depan dalam bentuk spiral, dan itu menabrak pedang Ki. Bang! Gemuruh bergema saat pedang Ki dan saber Ki meledak terpisah. Memotong namun, tepat pada saat ini, suara Yun Qingyao bergema sekali lagi, dan kemudian seberkas pedang Ki melesat ke arah Yang Ye. Memotong. Saat dia terus berteriak tanpa henti, banyak sinar pedang Ki melonjak tanpa henti menuju Yang Ye berturut-turut. Murid Yang Ye mengerut saat menyaksikan adegan ini. Apakah itu tidak membutuhkan energi yang dalam? Bisakah itu dijalankan tanpa batas? Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Yang Ye, suara Yun Qingyao bergema, kamu benar, itu bisa dilakukan tanpa batas. Haha. Saya yakin Anda tidak pernah mengharapkannya. Belum lagi Anda, jika seseorang tidak tahu bagaimana menghadapi formasi, maka bahkan ahli Realem Monarch peringkat ke-9 tidak akan bisa lolos dari kematian. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu sombong, berjalan ke dalam formasi saya, dan tidak melarikan diri ketika saya mengumpulkan energi bintang-bintang. Sekarang, sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri. Yang Ye tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Dia segera membius dirinya sendiri dan menghunus pedangnya. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah meremehkan lawan-lawannya, dan dia seharusnya mengambil inisiatif untuk menyerang ketika kerangka itu muncul daripada membuang-buang napas dengan wanita itu. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Apakah kamu menyesal sekarang? Yun Qingyao menyeringai saat dia menatap Yang Ye yang tak henti-hentinya mengeksekusi Heaven Rain dalam formasinya. Sebenarnya, kamu benar-benar tangguh karena Mo Yixi dan 2 orang lainnya pasti tidak dapat bertahan lama dalam formasi ini, tetapi kamu masih menyelesaikannya dengan mudah. Sayangnya, pada akhirnya kamu akan mati. Kamu tampaknya mulai pusing karena sukses. Yang Ye tiba-tiba menatapnya setelah dia menebas pedang Ki. Saya, dan apa yang dapat Anda lakukan? Yun Qingyao masih memiliki senyum cemerlang di wajahnya. Yang Ye tiba-tiba berkata, jangan lupa bahwa saya memiliki pedang hati yang tercerahkan. Senyum Yun Qingyao tiba-tiba membeku. Pecah. Yang Ye meraung marah saat dia tiba-tiba menikam Intense Sword-nya ke lingkaran cahaya di bawahnya. Dentang. Intense Sword Yang Ye dihentikan, tapi dia tiba-tiba meraihnya dengan kedua tangan dan memutarnya. Mendesis. Pedang itu menembus tanah. Retak. Suara yang jelas dan merdu bergema saat lingkaran cahaya perlahan pecah, dan sedikit senyum muncul di sudut mulut Yang Ye.
Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari bawah tanah, dan kemudian menembus dadanya dengan kecepatan yang tidak dapat dia hindari sama sekali. Setelah itu, seorang pria dengan busur hijau di punggungnya muncul di belakang Yang Ye. Keenam pada peringkat suci dan pemimpin tim pemanah, He Lianqi, menyapa kaisar pedang. Suara pria itu bergema di telinga Yang Ye. Oke kakak, sampai bertemu lagi besok. Terima kasih.